Ya, jadi hal yang perlu kita lakukan dalam molecular docking itu adalah dua hal. Yang pertama adalah kita memerlukan Pyrex dan yang kedua adalah Biovia. Kemudian silahkan dibuka yang di Google Drive-nya itu. Terus dilihat kalian kebagian senyawa golongan besar yang berapa. Misalnya gua ngambil yang Althingnia excelsa yang di flavonoid. Maka gua harus nyari senyawa apigenin. Kita cari Althingnia excelsa, terus kita ambil senyawa yang epigenin. Terus di-download. Ini tinggal download aja. Ini mau dimasukin Althingnia excelsa. Kalau gue biasanya bikin folder baru apigenin. Kemudian udah kita download senyawanya, baru kita download proteinnya. Proteinnya itu ada di sini nih, ada di protein 2/2. Yang di download itu 2/2 yang siap digunakan sama 2/2 aja. Itu yang kita gunakan. Yang ini ya dihiraukan dulu. Kemudian setelah itu kita langsung buka Pyrex. Tampilan pertama Pyrex itu kayak gini. Ya, tampilan pertamanya kayak gitu. Nanti kita sebentar ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini tampilan pertamanya. Kemudian kita klik file. Setelah klik file, klik load molecule. Baru kita cari molekul protein yang kita pakai. Protein yang kita pakai itu adalah protein 2/2. Gunakan 2/2 yang siap digunakan. Jadi yang dipakai 2/2 siap digunakan. Terus klik open. Dah, nanti muncul gambar seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa proteinnya sudah masuk. Kemudian kita klik kiri, 2/2 yang siap digunakannya, baru klik kanan, terus autodock, terus klik make macromolecule. Nah, ini dia sudah jadi macromolecule. Taunya dari mana? Taunya dari autodock. Taunya dari mana? Taunya dari autodock. Klik autodocknya, lalu ada muncul file kayak gini, macromolecule. Terus ada folder 2/2 siap digunakan. Nah, ini tanda plusnya diklik aja. Nah, ini formatnya sudah ke PDB kita. Ini sudah bisa kita gunakan. Proteinnya sudah masuk, apa yang harus kita lakukan yaitu adalah memasukkan ligannya, senyawa aktifnya. Nah, kita masukin, open bubble klik, baru kita arahin ke sini nih, ke insert new item yang ada gambar kotak-kotak lalu ada positif warna hijau. Kita klik. Lalu cari di mana kalian tadi naro senyawa yang kalian pengen gunakan. Tadi kan kita kan pengen menggunakan senyawa apigenin ya. Kita klik open. Lalu senyawanya akan muncul di sini. Ini bentuknya. Senyawa yang ingin kita gunakan. Lalu di sini akan muncul halaman baru. Di sini ada title dan sebagainya. Nanti kalian klik title-nya, angka 5280443-nya diklik. Lalu dia akan terblok. Setelah dia terblok, klik kanan. Habis itu convert selected to autodock ligand PDB kita. Ini yang kita gunakan. Lalu dia akan membentuk di ligandnya dia seharusnya terbentuk. Tapi di sini kok nggak ada ya? Dia seharusnya di sini terbentuk. Coba kita ubah ke convert all. Kalau kita ke finalizer, nih dia terbentuk, baru ke update. Dia kalau dari open bubble ini dia akan bentuk
0443 kodenya adalah PDB Kite. Jadi harus kodenya itu PDB Kite untuk bisa kita molecular docking. Sudah dari Open Bubble tadi ini, nanti kita ke Vina Wizard yang di sini nih. Diklik Vina Wizard-nya, nanti halamannya dia akan mulai seperti ini, Start Here. Ini Start Here-nya digeser aja ke Select Molecule yang sebelah sini. Lalu klik ligandnya. Diklik ligandnya, nanti akan muncul di sini One Ligand Selected. Kalau dia nggak diklik, dia nggak akan muncul. Lalu makromolekulnya dipencet, yang 2/2 siap digunakan PDB Kite. Udah keklik, dia akan muncul seperti ini. Ada selected-nya di ujungnya. Ada tempat penyimpanan dia digunakan. Sudah, kemudian kita forward sebelah sini. Setelah dia forward, dia akan bentuk seperti ini nih. Dia akan bentuk bentuk kotaknya ini. Nah, untuk memenuhi kotaknya ini, cara cepatnya adalah gunakan ini, klik maximize. Dia akan secara otomatis mengklik dia secara maximize. Maksudnya kotaknya ini akan menyesuaikan dengan proteinnya, ukurannya. Sudah diklik maximize-nya, habis itu di forward. Nah, ketika di forward, dia akan muncul seperti ini. Ini sedang menghitung. Jadi ditunggu, tergantung spesifikasi laptop, dia akan berbeda-beda. Jika lama ditunggu aja, jangan diubah-ubah atau diganti ke yang lain. Semakin senyawanya semakin kompleks, maka akan semakin lama. Jadi tunggu aja. Tunggu prosesnya sampai 100%. Ya, dia sudah 100%, dia akan muncul langsung seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, dia akan terlihat ada nilainya. Di sini ada nilai binding affinity, ada nilai modenya, ada modenya, bukan nilai ya, ini modenya. Lalu ada nilai RMSD lower bound sama nilai RMSD upper bound. Nah, untuk menyimpan nilai ini supaya kita tidak lupa, kan ini nilai banyak, kita bisa men-save-nya dengan cara di sini. Gunakan instrumen yang ini nih, yang berwarna biru, terus ada gambar disketnya. Itu diklik. Dia akan tersimpan dan akan bentuk dalam CSV atau ke Excel nanti dia. Simpan ke folder yang kalian inginkan. Di sini saya nulisnya hasil docking. Udah tersimpan, maka nanti nilai-nilai ini dia akan tersimpan secara otomatis. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka nilai yang paling besar nilai yang paling kecil. Kenapa nilai yang paling kecil? Nilai yang paling kecil itu yang kita akan gunakan. Di sini adalah minus 8,5. Kenapa minus 8,5? Ingat, nilai negatif itu yang paling kecil adalah nilai yang terbesar. Ya, kita masukkan nilai binding affinity-nya yang minus 8,5 ini sebagai hasil dari kita docking di sini di Excel. Di Excel. Cari di Google Drive, ada di sini. Nah, hasil docking. Ini dimasukkan untuk setiap tanaman. Di sini tadi apigenin. Apigenin tadi nilainya adalah yang paling kecil minus 8,5. Nah, sudah dimasukkan nilainya, kemudian kita buka Autodoc. Autodoc dibuka, terus ada klik positifnya di makromolekul dipencet. Habis itu kita pakai yang ini, yang ada tulisan out-nya. Jadi ini tuh kode senyawanya, baru outputnya. Ini kita double klik kiri ya. Dia akan proses. Kemudian setelah dia proses gini, kita klik molecules. Nah, dari klik molekul ini dia akan menunjukkan permodelan yang akan kita gunakan. Kita akan memfoto dulu permodelannya. Bagaimana caranya? Yang hanya kita butuhkan adalah model yang terbaik. Model yang terbaik adalah model 1, yang ini, yang 0. Itu model yang terbaik. Lalu kita tidak perlu membutuhkan semua model. Maka centangnya atau checklistnya kita matikan. Jadi selain model 1 kita matikan. Kemudian yang ini juga sama.
ini tuh nggak diperlukan checklistnya. Nah, yang kita perlukan itu adalah protein dengan prediksi dari modelnya yang kita checklist. Sisanya tidak perlu. Kemudian yang ini kita klik kiri, yang proteinnya 2/2 siap digunakannya. Lalu klik kanan, kita display dalam bentuk molecular surface. Kita tunggu, dia akan langsung berbentuk seperti ini. Ya. Dia akan langsung berbentuk seperti ini, lalu kita foto. Untuk fotonya yang terbaik adalah kita full screen dulu. Gimana? Nah, kita gunakan ini nih. Tombol yang ini, instrumen yang ini. Kita klik aja. Lalu kita cari di mana ligannya. Oh, ternyata ini ligannya. Nah, kita foto ligan yang terlihat bersama dengan poketnya. Poketnya itu adalah kantongnya atau tempat dia molekul ngedockingnya atau penambatannya. Nah, kita cari posisi yang bagus untuk foto, yang penting terlihat jelas ya. Terlihat jelas, habis itu di save, di screenshot. Kemudian klik escape untuk keluar. Saya biasanya pakai Paint. Kita gunakan Paint untuk men-save. Nah, ini di save hasilnya. Tadi itu adalah Altingia excelsa yang apigenin. Nah, kita bikin di sini hasil Pyrex. Jadi di Pyrex ini akan ada 3 file ya yang akan kita upload. Yang pertama adalah foto ini, yang kedua adalah hasil docking berupa nilainya yang tadi kita excelkan. Lalu yang ketiga itu adalah PDB-nya atau ininya yang akan kita pindahkan ke Biovia. Gimana caranya? Model satunya ini kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, lalu kita bikin save as PDB. Nah, model satunya ini adalah permodelan yang digunakan oleh Pyrex untuk memetakan di mana letak apigenin yang terbaik pada pocket tertentu yang akan menambat pada residu asam amino yang kita mau. Ya, ternyata saya salah. 156 ya, salah klik. Ini yang docking. Rename ya, ini yang sudah di docking. Atau kita double klik, simpan deh. Kita ini. Dah. Sudah di save dia yang dockingnya. Jadi ada 3 file yang di Pyrex ini yang kita simpan. Yang pertama adalah fotonya, yang ini. Yang kedua adalah nilainya dia, yang kita simpan dalam Excel. Terus yang ketiga adalah hasil dockingnya dia dari model 1. Ingat ya, yang digunakan model 1. Kemudian selesai, ini selesai yang di Pyrex. Kita buka Biovia. Biovia terbuka, halamannya akan seperti ini. Kemudian kita klik file, lalu klik open. Yang kita open adalah protein 2PR2 yang siap digunakan. Kita klik, kita open. Kemudian kita klik layar hitam di mana aja, klik kiri, kemudian buka view, terus klik hierarki. Bisa juga cara cepatnya Ctrl sama H. Ya, itu cara cepatnya. Kemudian kita buka lagi adalah model yang tadi, yang model 1. Yang apigenin. Nah, ini kita open. Dia akan tampak seperti ini. Loh. Sebentar. Ini salah. Ini masih salah ya. Kita save-nya dulu. Ini save-nya kurang benar nih. Kita save dulu.
Ini save-nya bukan PDB dia. Kita save, kita buka, ini kita keluarin aja. Pokoknya yang API genin tadi yang udah kita save itu kita open. Nah, ini yang benar. Ya, dia akan seperti ini ya. Kemudian kita sama bisa pencet Ctrl H untuk melihat hierarkinya. Ya, ini adalah ligannya yang kita gunakan. Kemudian kita klik kotak yang putih ini sehingga nanti dia akan terblok warna biru kayak gini nih kotaknya. Sudah kita klik kiri, habis itu pencet klik kanan, copy, bisa Ctrl C untuk cepet ya. Terus kita buka 2PR2-nya, klik kiri lagi yang di kotak ini putih sampai dia terblok warna biru, baru kita Ctrl V untuk paste. Atau bisa klik kanan baru paste. Nah, di sini bisa terlihat dia akan muncul nih ligannya nih. Nah, yang warna kuning nih. Yang saya tandai itu adalah ligannya. Dia sudah secara otomatis menyesuaikan lokasinya. Kemudian bagaimana? Kita klik API genin ligannya. Kemudian di sini dilihat ada define ligand. Define ligandnya dia masih undefined. Kita klik. Nah, dia akan sama nih namanya. Nah, dia sudah terdefinisi dan dia akan dibaca oleh si BioVia ini sebagai ligand yang kita sedang gunakan. Kemudian sudah kita define ligand, klik ligand interaction. Nah, dia akan terlihat nih interaksinya dia. Ini ligandnya yang heksagonal ini. Lalu yang ininya apa? Yang ada garis-garis putus-putusnya. Ini tuh adalah residu asam amino. Ini satu residu, yang ini dua residu, yang ini residunya yang ketiga, yang ini residunya 4. Lalu dari sini juga yang kecil adalah 5. Jadi dia berikatan dengan 5 residu asam amino. Kemudian apa yang lagi kita lihat? Kita bisa melihat lagi adalah jaraknya. Jarak antara residu asam amino itu dengan ligannya seberapa jauh. Terus kita bisa juga menentukan, nah kita bisa menentukan tipenya, tipe dari tipe dari ikatannya. Kemudian untuk memperjelas ini kan bentuknya 3D ya. Untuk memperjelas ini kita gunakan struktur 2 dimensi. Kita klik show 2D diagram. Yang tadi nih yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, inilah gambar 2 dimensinya. Kemudian ini kita save, kita klik kanan, kita copy. Dia terus kita buka pin. Kita Ctrl V aja. Nah, ini kita save. Kalau tadi hasil Pyrex itu adalah 3 kali hasilnya, ini 2. Jadi yang ini hasil yang pertama, hasil BioVia 1, yaitu yang struktur 2 dimensinya. Lalu kita save juga struktur 3 dimensinya. Gimana caranya? Ini kan bentuknya kayak gini ya. Kita cari bentuk yang paling bagus. Kita cari bentuk paling bagus, ini klik kiri ya. Terus ini kalau untuk geser-geser klik kanan, lalu klik kanan ditahan terus digeser-geser ya. Klik kanan ditahan, geser-geser sampai ada tanda kayak gini. Nah, ini kan ganggu ya angka-angkanya sama tulisannya. Itu dimatikan aja. Show distance-nya dimatikan sama show types-nya dimatikan. Nah, kemudian jadi seperti ini. Terus kita buat, ini diklik aja, di X aja. Terus kita buat dia, kalau dia nggak muat, maksudnya nggak muat gimana? Kehalang kayak gini nih, kehalang nih, kepotong. Itu kita tinggal klik aja yang warna hitamnya ini, terus kita pencet Ctrl sama Min. Itu untuk memperkecil. Untuk memperbesar itu Ctrl sama plus. Nah, kayak gitu ya. Kita cari posisi yang bagus, misalnya kayak ini, posisinya ini. Nah, terus kita klik kanan, kita ganti background yang hitam ini jadi putih. Klik kanan, color, background, ganti hitam jadi putih. Ini naikin aja sampai mentok.
Kemudian setelah backgroundnya putih, ini kita tinggal klik kanan, copy. Nah, baru kita masukin ke Paint. Nah, inilah yang kedua hasil BioVia-nya yang kita download. Hasil BioVia kedua. Jadi ada 5 file ya yang akan kita ambil. Yang pertama adalah hasil dockingnya. Yang kedua adalah hasil BioVia 2 dimensi. Yang kedua hasil BioVia 3 dimensi. Maksudnya yang ketiga hasil BioVia 3 dimensinya. Lalu hasil dockingnya yang nilainya. Lalu hasil molecular surface-nya yang ini. Yang ada di Pyrex. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah kita mencatat tipe dari senyawanya. Ada kategori ikatannya, ikatan interaksi dengan ligannya itu apa, lalu residu asam amino yang berikatan itu apa. Bagaimana kita melihatnya? Kita melihatnya ke BioVia lagi, klik kiri, nggak usah klik kiri, ini ada tanda panah kecil ke arah atas, itu diklik. Nanti akan terlihat seperti ini. Akan ada banyak pilihan, ada molekul, sel, amino acid chain, amino acid, atom, bone, dan sebagainya. Kita klik yang non-bone. Nah, di sini akan terlihat ada beberapa ikatan. Ada banyak ikatan di sini. Ini kita kalau kekecilan naikin aja ke atas. Nah, ada 5 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan menyesuaikan dengan garis putus-putus yang ada di sini. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menyesuaikan. Nah, baru di sini ada kategori, tipe, lalu ada jarak. Inilah yang kita akan gunakan. Nomor 1 kita lihat adalah konvensional hydrogen bond. Ini kan nggak kelihatan yang mana ya. Diklik aja lagi show types-nya yang di sebelah kiri sama show distances-nya. Nah, baru kan kelihatan kan? Nah, kita geser-geser. Oh, ini nih. Ternyata yang pertama ini disesuaikan ya. Kalau ini pertama itu disesuaikan ke Excel-nya. Ke sini kita sesuaikan. Dia kategorinya apa? Hydrogen bond. Hidrogen bond. Ikatan hidrogen. Kita masukin ini sebagai ikatan hidrogen. Kategorinya. Lalu tipe ininya dia masuknya ke tipenya konvensional. Baru kita masukin konvensional. Baru dalam kurungnya apa? Jaraknya. Di sini jaraknya itu adalah jarak yang banyak ya nilainya ya. Tapi yang di sini tuh jarak yang sudah dibulatkan. Kita ambil jarak yang dibulatkan. 2,83854 itu kalau dibulatkan 2,84. Nah, di sini nanti juga 2,84. Jadi dua digit aja yang dipakai. Maka di sini masukkan 2,84. 2,84. Nah, baru dilihat dia itu residu asam aminonya apa? Dia berikatan ini si ligan ini nih, ligan ini dia berikatan namanya apa? Gimana cara ngelihatnya? Klik show to 2D diagram. Nah, kita klik aja garis putus-putusnya ini, kan kuning nih di sini. Nanti yang di sini juga kuning. Mana yang kuning? Nah, ini nih kuning nih. Nah, berarti dia klikatan sama residu asam amino glisin A, rantai A, urutan nomor 14. Itu kita masukin. Glisin A nomor 14. Gitu. Baru yang kedua. Yang kedua apa? Dia hidrofobik. Masukin. Yang kedua itu hidrofobik. Tipenya apa? Tipenya P sigma. Masukin P sigma. Nah, ini P sigma yang mana nih? Ada P sigma, ada PP stack. Gimana caranya lihatnya lagi, Steph? Ini di ujungnya ini ada yes, ada checklist yes, sama kalau nggak di checklist jadi no. Ini ada visible. Jadi kalau dia ini kan dua ya, kita bisa cek. Kita matiin aja. Oh, ini yang menghilang. Oh, berarti ini yang sedang kita sorot nih, yang kita cari. Nah, inilah P sigma. Kita klik. Nah, P sigma dia nilainya adalah 3, berapa? 79. Kita masukin. P sigma nilainya 3,79. Nah, lalu residu asam aminonya nomor
Nih, ILE A122. Ini kan yang kuning ya. ILE A122. Oke, nah nanti tinggal dimasukin aja tiganya lagi. Setelah itu selesai, berarti untuk docking yang apigenin selesai. Lanjut lagi docking senyawa yang lain. Berarti ini senyawanya apa nih? Terpenoid yang beta karoten. Kayak gitu seterusnya sampai bagian kalian di pembagian yang sudah dibuat Lia habis. Oke, itu aja. Semoga membantu.